Perkenalkan, nama saya Naila Raya Zahra, nomor absen 20. Saya Rodun Nafisa, absen 25. Saya Melia Gisjalanda, absen nomor 1. Saya Wayan Botini Sinarum, absen 31. Saya Imran Maulana, absen 12. Saya Syakir Zaid Al-Basabana, nomor absen 28. Saya Muhammad Akmal Maulana Ibrahim, nomor absen 15. Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa. Jadi kita udah sampai di lokasi reportase yang pertama, tepatnya di Museum Trawulan. Jadi di sini kita bakal mengeksplor peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Museum Trawulan. Ikuti terus kegiatan kita. Kalian tahu nggak sih guys, Museum Trawulan ini didirikan pada tahun 1987 Masehi yang terletak tepat di sebelah barat Kolam Segaran. Museum ini merupakan salah satu tempat bersejarah terpenting di Indonesia loh, yaitu yang berkaitan dengan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang berhasil mempersatukan hampir seluruh wilayah Nusantara. Hingga kini, peninggalan Kerajaan Majapahit dapat disaksikan di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya, di sini kita akan memulai mengeksplor peninggalan sejarah yang ada di Museum Trawulan. Yuk ikuti terus kegiatan kita. Nah, di ruangan ini terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Peninggalan tersebut ada yang berbahan logam, keramik, ada juga arca seperti arca Dewi Tara, arca Kinara Kinari, arca Harihara, dan masih banyak lagi. Di ruangan ini juga terdapat miniatur dari candi, alat-alat rumah tangga, dan koleksi terakota manusia. Nah, ini sudah ada peninggalan dari Majapahit, yaitu genta, di mana genta ini sebuah alat yang digunakan oleh pendeta untuk beribadah umat Hindu. Fungsi dari genta ini adalah untuk mengusir roh-roh jahat dan memanggil dewa. Genta pun dibuat dari bahan logam, tapi lonceng-loncengnya terbuat dari porselen atau keramik. Untuk perawatan genta ini dilakukan setiap hari menggunakan bahan kimia berupa braso atau bisa menggunakan asam atau buah badung. Nah, yang barusan aku lihat itu adalah bokor atau pedupaan. Bokor ini adalah tempat sesajen yang berbentuk nampan. Bokor biasanya digunakan untuk tempat air suci yang dilakukan untuk ritual keagamaan Hindu. Air suci yang ada di bokor itu dapat dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit atau bahkan memberi keberkahan. Bokor ini terbuat dari plat aluminium, ada juga yang terbuat dari kuningan emas. Tepat di belakang saya yaitu ada umpak. Umpak merupakan bangunan yang terbuat dari batu andesit. Fungsinya yaitu untuk menyangga tiang atau pilar. Hiasan umpak antara lain tumpal, teratai, orang yang sedang memasak, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Peninggalan sejarah yang selanjutnya yaitu pipa air. Pipa air ini terbuat dari tanah liat. Bentuk dasar pipa air ini silinder lurus, lengkung, atau bahkan berbentuk huruf T. Fungsi dari pipa air ini adalah untuk menyalurkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Teknik pembuatan pipa air ini dibuat oleh jari tangan langsung. Dengan adanya pipa air ini membuktikan bahwa irigasi pada masa Majapahit dianggap maju. Di sini aku bakal nunjukin Arca Dwarapala. Arca Dwarapala merupakan bangunan suci yang biasanya diletakkan di kanan kiri pintu masuk candi. Arca Dwarapala ini digambarkan berwujud raksasa. Bisa dilihat sendiri, bentuknya besar banget. Tangan kiri Arca Dwarapala ini menggenggam dan tangannya memegang gada. Memakai anting-antingan, jamang, dan memakai kain sebatas mata kaki. Posisinya ada yang berdiri dan ada yang jongkok. Dipercaya arca ini dapat menolak bala.
Jadi kita sudah selesai melakukan reportase di lokasi yang pertama. Kita bakal lanjut di lokasi reportase yang kedua. Bye. Oke guys, jadi kita udah sampai di lokasi reportase yang kedua, yaitu Candi Tikus. Di sini kita mungkin akan sedikit menjelaskan tentang Candi Tikus. Enjoy this video. Candi Tikus merupakan bangunan petirtaan yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Petirtaan merupakan bangunan yang menggunakan air sebagai elemen utamanya. Struktur menghadap ke utara, tersusun dari bata merah berukuran panjang 22,5 meter, lebar 22,5 meter, kedalaman 3,5 meter di bawah permukaan di tanah sekitarnya, dan terdapat tangga menuju dasar kolam. Pada bagian tengah kolam terdapat miniatur candi yang dikelilingi 4 miniatur candi. Pada bagian bawah terdapat 8 miniatur candi serta 17 pancuran jaladwara yang tersisa pada 3 sisi batu menara. Sisi kanan dan sisi kiri tangga petirtaan terdapat kolam berukuran panjang 3,5 meter, lebar 2 meter, dan kedalaman 1,5 meter. Pada setiap kolam kecil tersebut terdapat 3 buah jaladwara. Seluruh jaladwara pada Candi Tikus terbuat dari batu andesit. Di belakang saya ini adalah Candi Tikus. Candi Tikus ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu. Kalian tahu nggak sih, banyak sekali fakta-fakta menarik tentang Candi Tikus. Fakta yang pertama yaitu asal-usul penamaan Candi Tikus. Tikus itu berasal dari penamaan masyarakat sekitar. Saat menemukan candi ini, mereka melihat banyak sekali tikus-tikus di dalam candi tersebut. Dulunya candi ini tertimbun oleh tumpukan tanah, kemudian ditemukan pada tahun 1914, kemudian dilakukan penggalian oleh Bupati Mojokerto yaitu RAA Kromojoyo Adinegoro. Fakta menarik yang kedua yaitu pada fungsi candi tikus tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa candi tersebut merupakan tempat pemandian para keluarga kerajaan, dan juga ada yang berpendapat bahwa candi tersebut menjadi penampungan air untuk masyarakat Trowulan. Dilihat dari menaranya berbentuk Semeru, banyak juga yang berpendapat bahwa candi ini dibuat untuk melakukan pemujaan. Fakta menarik yang ketiga itu ada pada struktur pembangunan candi ini. Dilihat dari jenis bangunannya, candi ini dilakukan pembangunan secara bertahap. Tahap pertama yaitu menggunakan bata merah yang besar, kemudian tahap kedua menggunakan bata merah yang kecil. Melihat dari itu, kita dapat mengetahui bahwa batu bata besar itu usianya lebih tua daripada batu bata yang ukurannya lebih kecil. Nah, itu dia informasi dari Candi Tikus yang dapat kami sampaikan. Dengan adanya informasi menarik tersebut, bisa membuat kita semua lebih tertarik dengan peninggalan-peninggalan sejarah dan membuat kita lebih semangat untuk mempelajari sejarah-sejarah yang ada. Di ini adalah lokasi terakhir kita, yaitu di Candi Brahu. Di sini kita bakal menjelaskan tentang Candi Brahu. Ikuti terus, enjoy this video. Let's go. Candi Brahu terletak di Dusun Muteran, Desa Kejagan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Keberadaan candi ini dicatat pada tahun 1815 oleh Wardenaar saat ia mendapat tugas dari Raffles untuk mengadakan pencatatan peninggalan arkeologi di daerah Mojokerto. Hasil kerja Wardenaan tersebut dicantumkan oleh Raffles dalam bukunya History of Java tahun 1817. Candi ini diduga merupakan candi tertua yang ada di wilayah Trowulan. Dasar dugaan ini adalah prasis ala santan yang ditemukan tidak jauh dari Candi Brahu. Nah, di belakang saya ini sudah ada Candi Brahu. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana terlihat dari struktur bangunannya, candi ini termasuk candi bercorak Buddha.
di mana memiliki stupa seperti ciri-ciri Candi Buddha. Candi ini terbuat dari batu bata merah karena tidak adanya batu andesit seperti candi yang ada di Jawa Tengah. Candi ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu jenazah, namun sekarang sudah dijadikan tempat ibadah agama Hindu saat acara-acara besar saja. Itu dia peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang sudah kita kunjungi dan sudah kita amati. Kita sebagai generasi milenial wajib melestarikan peninggalan yang ada. Jika Anda berkunjung ke objek peninggalan Majapahit, kalian akan mendapat banyak pelajaran tentang sejarah yang mampu menambah wawasan dan pengetahuan dengan cara yang menarik. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja datang ke objek-objek peninggalan Majapahit. See you next time. Bye. Di sini kita akan menyampaikan kesan dan pesan kita setelah mengunjungi beberapa situs bersejarah Kerajaan Majapahit. Kesan kami yaitu dari setiap situs bersejarah yang kita kunjungi itu sangat bersih dan terjaga, sehingga kita nyaman untuk belajar di sana dan juga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Pesan kita khususnya untuk para remaja yaitu untuk selalu menjaga, menghormati situs-situs bersejarah agar sejarah tidak hilang ditelan waktu ataupun zaman. Sejarah memang masa lalu, tapi dari masa lalu bisa membuat kita lebih maju.